Oke, langkah selanjutnya kita akan merajut bagian samping tas ya. Jadi ini jaringnya seperti ini sudah dibentuk ya. Nah, ini sudah dibentuk seperti ini. Kemudian kita buat dengan SC bolak-balik. Jadi caranya kita buat slip knot terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan hook nomor 4 ya. Nah, seperti ini. Kita buat rantai, nanti kita sesuaikan. Ini saya buat dulu 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita sesuaikan ya dengan besarnya jaring ya. Jadi kita ikuti seperti ini. Nah, ini. Jadi ini boleh dilebihkan rantainya, nanti baru kita pas bagian yang kedua nanti baru kita paskan lagi. Nah, ini boleh kita lebihkan ya. Boleh lebih dipanjangkan seperti ini ya. Karena nanti ini harus lebih karena kalau tidak lebih kan pas waktu kita SC nanti akan lebih padat. Jadi nanti takutnya kalau kita pas-pasan takutnya nanti kekurangan. Jadi ini boleh kita lebihkan ya rantainya. Jadi kita paskan dulu seperti ini. Nah, jadi kita lebihkan saja rantainya ya. Nah, dilebihkan seperti ini. Nah, kita lanjut buat SC ya. Kita masuk di lubang yang kedua ya. 1, 2. Rantai yang kedua. Dua, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11 ya. Kita coba ukur dulu. Kalau nanti tidak pas kita kurangi ya. Nah, ini kalau seperti ini tidak akan meleset lagi ya. Oh, ini berarti lebih. Nah, ini kelebihannya. Ini jangan sampai kelebihan ya. Nah, ini lebih. Jadi kita bongkar 1. Nah, seperti ini. Nanti kan bagian samping ini yang tidak kita gunakan rantainya bisa kita buat lagi. Nah, ini kelebihannya 1 ya. Jadi kita buka. Berarti seperti ini. Jadi ini 10 SC ya. Kita coba lanjutkan ya. Ini kita abaikan lagi. Nanti kita buka terakhir ya. 1 rantai baru kita balik. Jadi ini kita buat SC bolak-balik saja. Jadi kita ukur sendiri ya berdasarkan benang yang kita gunakan serta hook itu mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya punya saya ini 10, punya teman-teman nanti tentukan. Jadi kita ukur saja sendiri.
jadi seperti ini, rantai 1, kita balik lagi, kita buat SC lagi. Jadi SC bolak-balik. Nah, ini kita harus pas ya. Jangan kelebihan, nanti mengkerut kalau kelebihan. Jadi ini pas. Nah, dari ujung sini ke ujung sini harus pas. Jadi kita lanjutkan SC bolak-balik sampai di bagian batas ini ya. Batas resleting. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah sampai seperti ini ya, kita paskan pas di bagian lubangnya ya, pas di bagian lubang tempat resleting. Jadi batasnya ini. Kita buat sebatas ini ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita buat bolongannya, kemudian kita teruskan dengan bagian ini yang panjang ya, kita teruskan. Caranya kita balik dulu. Kita masukkan 2 rantai saja. 1, 2 ya, karena kita paskan dulu. Kalau 2 rantai sudah pas berarti 2 rantai saja. Nah, ini. Jadi pas 2 rantai saja ya. Masuk di 2 rantai. Jadi kita buat 2 rantai ini tadi bolak-balik. Ya. Oke. 1 rantai. 2 SC maksud saya, bukan 2 rantai ya, 2 SC. Oke, kita lanjut rantai 1. Bolak-balik ya. Setiap ujung kita kasih rantai. Kemudian SC 1, 2, rantai, balik lagi. Nah, kita buat SC bolak-balik sampai di bagian ujung sini ya, batasnya ini. Ya, nanti batasnya di bagian sini. Nah, jadi ikuti panjangnya, nanti panjangnya sampai dari bagian ujung sini sampai di batas sini ya. Nah, ini setelah dipanjangkan seperti ini ya. Kemudian paskan. Nah, ini bagian ujung sini ya, bagian ujung, paskan juga di bagian ujung sini ya. Nah, seperti ini. Oke ya, kelihatan ya. Nah, pas di bagian sininya. Nah, ini ya, pas di sini. Jadi, ini kita potong benang. Matikan dulu. Kemudian kita potong benang ya. Bakar ujungnya. Nah, kemudian kita buat lagi, ulangi, buat lagi satu lagi di bagian sini ya. Bagian sini kita ambil, kita slip dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil 2 lubang juga ya, 2 lubang sama dengan ini. Kita buat 2 SC ya. Jadi kita buat 2 SC. Nah, ini 1 SC. Kemudian 2 SC ya. Kemudian rantai 1. Nah, kita buat bolak-balik, sejajarkan dengan yang sudah kita buat ya. Rantai 1.
Nah, buat 2 SC bolak-balik ya. Nah, seperti ini kita buat 2 SC bolak-balik. Rantai. Rantai, balik lagi sampai sejajar dengan yang satunya ya. Disejajarkan dulu. Oke, nah ini ya, kita sejajarkan dengan bagian sini. Kita teruskan. SC, 2 SC bolak-balik sampai sejajar dengan bagian yang ini. Ya. Nah, ini panjangnya ya ratakan datar ya, sama rata. Nah, seperti ini. Sebelah sini dengan bagian yang sini itu sama rata. Ya, kita buat, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Satu, dua. Nah, kemudian kita buat rantai. Rantainya hitung bagian sini. Ya, ini sisanya berapa? Ada berapa SC? 1, 2, 3, 4, 5. 5 SC berarti kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah 5 rantai kita sambung. Ya, sambung ke sini ya. Nah, masuk. Masuk. Kita buat SC. 1, 2 SC. Kemudian rantai 1 kita balik. Kita buat lagi SC. Nah, ini setiap rantai kita isi ya. Kita isi 1 SC. Satu rantai 1 SC. 2, 3, 4, 5. Kemudian ini masuk ya di sini. Yang 2 SC tadi kita masukkan. Kemudian rantai. Nah, ini kita buat lagi SC bolak-balik ya. Ikuti satu lubang 1 SC.
Nah, ya. Kemudian rantai 1. Nah, buatlah SC bolak-balik sampai sama dengan bagian sini, ya. Ini rata. Oke ya, kita lanjut. Setelah diukur ya, pas dengan jaringnya, kiri dan kanan juga sudah pas. Kemudian kita matikan benang ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita rajut, satukan dengan jaringnya. Buat SC ya. Kemudian ininya kita paskan dulu. Nah, ini kita SC. Kita buat SC ya. 1 putaran. Untuk bagian pinggir ini kita isi 3 SC ya. Bagian pinggir kita masukkan 3 SC. 1, 2 di lubang yang sama ya. Memang agak susah ya karena jaringnya lubangnya kecil. Kemudian saya menggunakan benang nilon peniti, memang agak sedikit keras ya. Nah, setiap sudut ya, nanti ada 4 sudut, itu kita isi 3 SC. Nah, untuk selanjutnya semuanya kita isi 1 SC ya. 1 lubang, 1 SC. Jadi kita atur-atur saja supaya sama ya tempatnya. Kita lihat juga bagian belakangnya. Agak sedikit susah ya. Nah, ini kita buat 1 putaran ya. Setiap sudut nanti kita isi 3 SC. Nah, bagian sini juga, sudut sini kita isi 3 SC, 3 SC. Hanya itu saja bedanya. Yang lain kita 1 putaran kita buat SC ya. Sudah hampir sampai di bagian penghujung ya.
Nah, setiap sudut ini kita isi 3 ya, 3 SC, 1, 2, 3. Nah ya, kemudian ini juga kita isi. Kena ya, jadi kita lihat aja langsung. Nah ya, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya, satu putaran. Nah, hasilnya seperti ini. Nih ya, satu putaran, kemudian kita slip stitch ya, kemudian satu rantai, kita balik lagi buat SC satu putaran lagi. Kemudian diingat, yang perlu kita ingat adalah bagian samping ya, bagian sudut ini kita tetap isi 3 ya. Maaf ya. Oke, sudut kita isi 3 SC dalam lubang yang sama. Jadi nanti ada 4 sudut, kita isi 3 SC. Nah ya, kemudian hanya itu saja bedanya. Yang lain satu lubang, 1 SC, satu putaran. Sampai jumpa lagi nanti di bagian sini ya, kita mati benang. Oke, kita lanjutkan. SC seperti biasa, satu putaran, setiap sudut isi 3, 3, kemudian 3. Jadi ada 4 sudut ya yang kita isi, satu lubang 3 SC. Kita lanjutkan sampai bagian sini ya, ketemunya di sini, kita mati benang. Nah, ini sudah sampai di bagian ujung ya. Kita masuk, kemudian kita tarik ya, agak panjang. Masukkan ke bagian depan ya. Nah ya, seperti ini. Kita tarik ya, benang sisa boleh kita rapikan, masukkan ke bagian dalam sini, atau langsung dibakar juga tidak apa-apa ya, langsung bakar kemudian ditempel. Jadi kalau saya masukkan di bagian-bagian sini, di dalam jaring ya. Boleh juga kita menggunakan jarum tapestry untuk merapikannya. Kalau terkadang seperti ini jarang mau masuk ya, kalau pakai jarum tapestry masuknya cepat. Nah, silakan dirapikan serapi mungkin. Nah, ini nyangkut ya, kalau kita langsung menggunakan hook pen. Sisa benang kalau kita selipkan boleh kita bakar ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah jadi seperti ini, bagian dalam ini juga kita rajut ya. Bagian dalam ini kita rajut satu putaran saja.
Kita bisa memulainya dari mana saja. Saya memulai dari bagian pinggir sini saja ya. Kita mau mulai bagian tengah juga tidak apa. Tapi ini, nah di sini ya, kita ini yang bagian atas saja yang kita rajut karena kita hanya merajut satu putaran saja. Satu lubang, satu SC ya. Kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Nah, silakan lakukan satu putaran. Ini setiap sudut kita isi 2 saja ya, pas lengkungan ini ya. Oh maaf, tidak kita isi 2, kita langsung saja. Jadi tidak ada yang kita beri tambahan. Jadi langsung saja satu putaran kita buat satu SC, satu lubang, satu SC, satu putaran ya, sampai nanti di bagian sini. Pada bagian sudut ini ya, sudut ini bagian sudut ada yang kita skip satu lubang ya. Pas bagian sudutnya kita skip saja. Nah ini ya, pas sudut ini yang bagian sininya tidak perlu kita isi, kita langsung saja masuk ke bagian sini ya. Jadi ada yang kita skip satu lubang. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Agak sulit ya. Ini SC-nya tidak terlalu kelihatan. Nah, ya. Nah, sampai di bagian sudut ini kita skip satu, langsung naik ya. Nah, demikian juga sudut yang sini nanti ya, ini juga kita skip satu, jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Nah ini satu lubang kita isi satu SC, nah jadi hasilnya nanti seperti ini, mengecil ya. Silakan dilanjutkan satu lubang satu SC. Nah pas di bagian sini nanti ada yang kita skip satu, kemudian sampai di bagian sini. Ini udah sampai bagian penghujung. Nah ya, kemudian yang bagian ini kita tarik saja seperti ini, agar dipanjangkan sedikit. Kemudian kita matikan, masuk di bagian depan. Lepas ya, bentar ya. Tarik ya.
tarik, rapikan, masukkan ke bagian belakang-belakang sini ya. Kita boleh langsung dimatikan saja juga tidak apa-apa. Nah ya, seperti ini hasilnya. Kita rapikan. Nah ini kemudian kita sambung ya, sambung bagian sininya. Nah ini kita sambung. Kita kasih penanda terlebih dahulu, nahan ya, untuk kita tahan agar tidak lepas. Bagian yang rantai 3 ya, bukan rantai 3, SC yang ketiga paling tengah ya, SC yang tengah-tengah. Ini tadi kan kita isi 3, jadi kita satukan bagian yang tengahnya. Nah ya seperti ini, kemudian kita satukan dulu. Ini boleh dilepas. Kemudian masukkan dulu ke bagian yang tengah ya, tengah 3 ya. Nah satu saja, satu seperti ini ya. Yang ini juga kita ambil satu. Nah ya seperti ini. Baru kita ambil benang yang sudah kita slip knot ya. Nah ambil. Oke, jadi seperti ini. Kita ambil lagi satu ya, satu. Ini juga kita ambil satu. Berurutan ya, urutan. Perhatikan urutannya. Kita ambil benang di bagian bawah. Kemudian kita slip stitch ya. Kita masuk lagi lubang berikutnya. Nah, baru ambil benang. Slip stitch. Kemudian lubang berikutnya. Baru ambil benang. Slip stitch ya. Ambil benang. Slip stitch. Nah, ya seperti ini. Kita lepas dulu penandanya. Terus sampai tadi di tempat penanda ya. Nah, ini sudah selesai, kita sambung. Matikan benang. Tarik ya. Oke, sisa benang boleh dimatikan ya. Silahkan dirapikan dulu sisa-sisa benangnya. Nah, ini sudah selesai.
Kemudian kita pasang dulu ringnya ya di bagian sini. Lanjut pemasangan ring ya. Di sini saya pasang ring dengan menggunakan jarum tapestry. Jadi saya biasa seperti ini. Ininya saya matikan dulu ujung bagian bawah ya. Tekan ringnya di bagian sini. Kita paskan dulu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, berarti yang di sini ya. Kita tengahnya, paskan di tengahnya. Nah, seperti ini. Ya. Kita masukkan. Nah, ini tadi, ini kita masukkan ke bagian dalam sini ya. Jadi ngunci. Nah, seperti ini. Jadi ini mengunci. Nah, ya. Seperti ini. Kita masukkan. Dan kita lanjutkan. Dapatkan di tengah-tengah ya. Ini ya, kita rapikan. Benangnya juga kita rapikan ya, supaya tidak tumpang tindih, agar rapi. Nah, setelah sampai seperti ini tepat, kemudian kita matikan benangnya ke bagian belakang ya. Kita matikan, kita pasang satu lagi di bagian sini ya, sama ratakan. Jadi ada 2 ya. Silakan di. Oke, selanjutnya penyambungan. Setelah semua ini selesai ya, seperti ini. Ini bagian-bagiannya ya. Ini ada 2, kemudian ini bagian samping tas ya. Nah, kemudian di sini kita akan menyatukan menggunakan jarum tapestry ya. Jadi ini saya jahit ya. Kita jahit manual. Jadi kita satukan dengan cara dijahit manual. Pasanglah penanda di 3 sudut seperti ini ya. Nah, ini langsung kita ambil bagian bawah. Saya mulai dari bagian bawah ya. Nah, jadi ini kita pasang dulu, kita paskan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini bisa pas seperti ini. Kemudian kita ambil bagian bawah. Ya, seperti ini. Ini boleh dari sini terlebih dahulu. Nanti kita bolak-balik ya. Kita ambil dulu dari luar. Nah, dari dalam seperti ini. Ya. Dari dalam, ini kita tahan ya. Agak dipanjangkan sedikit juga tidak apa-apa. Jangan terlalu ditarik terlebih dahulu ya. Ininya kita paskan ya. Kemudian ini kita masuk dulu seperti ini. Nah, ambil bagian depannya juga ya. Nah, seperti ini. Jangan terlalu ditarik dulu
Ya, kalau mau ditarik bagian bawah ditahan. Nah, ya, bagian bawahnya ditahan. Benang sisa bagian bawah ditahan dulu. Kemudian ini ya. Dan kita lanjut lagi. Jangan dilangkahi ya, jangan dilangkahi dulu. Nah, ya. Masuk lagi. Ya, ini satu lubang ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini kita balik lagi. Kita balik ya. Dengan lubang bagian sebelahnya. Oke, balik lagi. Nah, ini kita perhatikan ya, jangan sampai ini benang bagian bawah, masukkan saja. Nah, ya. Kemudian satu lubang kita pastikan masuk juga di bagian depannya, kita sama ratakan ya. Jangan sampai ada yang mengkerut. Nah, seperti ini. Terus masuk. Oke, kita teruskan. Memang kita harus lihat ya, kalau tidak nanti ada yang nyangkut. Nah, jadi lebih baik kita hati-hati saja, lebih teliti ya. Nah, silakan dilakukan seperti ini cara menjahitnya, satu putaran sampai nanti kita mati benang di bagian sini ya. Lakukan hal yang sama dengan bagian yang satu ini juga. Nanti kita buat juga sama seperti kita membuat yang ini ya, kita satukan sama. Jadi kedua sisi kita satukan terlebih dahulu, satu putaran penuh. Nah, ini hasilnya setelah kita sambung bagian-bagiannya ya. Bagian dari tas ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kokoh sekali ya karena ada jaringnya, jadi tidak meliuk. Kemudian kita pemasangan inner. Nah, bentuk innernya seperti ini. Nah, ini innernya ya, resletingnya di bagian tengah. Masukkan innernya ya, kemudian kita paskan. Bagian sini
Nah, ini tinggal kita jahit ya. Jahit innernya, paskan di badan tas ya. Kita rapikan dulu. Masukkan inner, kita rapikan. Nah, ini ya batas innernya. Nah, ini kita jahit secara manual pakai jarum jahit. Nah, ya kita mulai jahit. Kita lepas dulu. Ini tadi saya masukkan plastik ya agar gampang memasukkannya, merapikannya. Nah, setelah rapi, kita mulai jahit inner. Nah, jahit inner ini seperti biasa ya. Kita jahit seperti biasa, berkeliling ya. Nah, seperti ini. Nih ya, kita jahit, jadi sisakan seperti ini, jangan terlalu lebar ke arah sini, akan tetapi mendekati pas di arah jahitan. Nah, seperti ini. Nanti sisanya hanya segini saja ya untuk masuknya resleting. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah selesai. Setelah kita jahit, selesai. Tinggal kita pasang handle atau tali panjangnya.